Hari ini kita akan bahas sahabat Nabi yang ke-66, Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ya. Jadi ini pertemuan yang ke-141 pada seri ke-66 sahabat Nabi yang pernah kita bahas. Nah, saya akan menuturkan ya, siapa sahabat Nabi ini, teman-teman tebak. Siapa yang cepat dia yang dapat. Ya. Ketika Umar bin Khattab akan meninggal dunia, ya, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Fayrus pada subuh dini hari waktu itu, ya. Sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, beliau sempat memberikan wasiat, ya, kepada 6 orang sahabat Rasulullah SAW, 6 sahabat terkemuka. Dan kalau kita baca, ya, waktu itu ada 7 orang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang masih hidup. Tapi Umar cuma nunjuk 6. Nah, yang satu ini enggak ditunjuk oleh Umar. Ya. Jadi waktu itu ketika Umar terbunuh, ya, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu tinggal 7 lagi, 7 orang. 3 sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab yang jelang meninggal dunia, satu lagi namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, 7 itu masih hidup semua. Tapi 6 cuman menunjuk, Umar cuman menunjuk 6 orang sebagai tim formatur yang akan memilih khalifah setelahnya. Nah, siapakah yang tidak ditunjuk oleh Umar bin Khattab ini? Ada yang menjawab? Angkat tangan. Ya, Sa'ad bin Waqqas kurang tepat, karena Sa'ad bin Waqqas termasuk dalam tim itu. Ada. Talha bin Ubaidillah juga masuk dalam tim itu. Ada yang ingin mencoba lagi? Talha bukan, Sa'ad bukan, yang lain? Dia tidak ditunjuk oleh Umar bin Khattab, ya, karena Umar ini paling anti dengan apa yang disebut dengan ya, di pojok. Silakan. Zubair bin Awam kurang tepat. Jadi Umar tidak menunjuk sosok ini, ya, karena dia sangat anti yang berbau nepotisme. Dia nggak mau. Siapa? Utsman bin Affan kurang tepat. Ya? Ali bin Abi Thalib kurang tepat. Kurang tepat. Umar tidak menunjuk orang ini. Mengapa? Karena dia adalah iparnya Umar. Karena Umar menikah dengan adiknya, dan ya, dia menikah dengan adiknya Umar. Ya, Yazid apa? Dia masa sahabat Nabi banyak banget namanya Yazid. Kurang tepat, bukan Yazid. Zaid bin Sabit Al-Ansari bukan. Dia orang Mekah, bukan orang Madinah. Ya. Umar tidak menunjuknya karena dia iparnya Umar, dan termasuk dari kabilah dia sendiri, ya, dari kabilah Bani Adi, sehingga tidak ditunjuk oleh Umar sebagai tim tersebut. Karena adiknya Umar namanya Fatimah menikah dengan orang ini, dan adiknya orang ini menikah dengan Umar. Saya pernah ceritakan. Umar, ya, menikah dengan adiknya orang ini. Nama adiknya itu namanya Atikah binti Zaid namanya. Ya. Angkat tangan, siapa? Sa'id bin Zaid, tepat sekali, ya. Silakan ambil hadiahnya, Pak. Namanya Sa'id bin Zaid, ya. Di sini nomor 10. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sama-sama. Oke, luar biasa, ya. Namanya Sa'id bin Zaid. Jadi waktu itu ada 7 yang masih hidup. Abdurrahman bin Auf, ya, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, lalu kemudian
Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Sa'id bin Zaid. 7 orang sudah masih hidup. Nah, 6 orang ditunjuk oleh Umar, kecuali Sa'id bin Zaid ini tidak ditunjuk karena dia orang dekat Umar, dan Umar tidak ingin menunjuk kerabatnya sendiri. Namanya Sa'id bin Zaid. Dia punya adik namanya Atikah binti Zaid, menikah dengan Umar, dan Umar punya adik namanya Fatimah bintil Khattab, menikah dengan Sa'id bin Zaid ini. Ayahnya namanya Zaid bin Amr, salah seorang yang hanif dan tidak menyembah berhala, ya, dan disebutkan oleh Rasul, ya, masuk ke dalam surga walaupun tidak sempat ketemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan muslim. Nah, baik, kita akan bahas sosok sahabat Nabi yang berikutnya, jamaah, ya, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah ini beda dengan Hudzaifah ibnul Yaman, ya, yang pernah kita bahas, sahibu sirri Rasulillah. Dia adalah Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Siapakah dia? Ya, kita mulai dari biografi ringkasnya. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini, ya, merupakan putra dari Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini, jamaah, adalah sayyid, ya, atau pemuka dari kabilah Bani Abdi Syams, ya, orang kaya terkenal, dan dia punya anak yang kemudian melegenda juga, namanya Hindun binti Utbah. Kalau jamaah sekalian pernah suatu saat di buku tadi ada, ya, perang Uhud, ya, ada seorang wanita, ya, yang sangat dendam karena ayahnya Utbah bin Rabi'ah ini dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Dendam luar biasa, maka dia menyewa seorang budak namanya, pada pertemuan lalu kita bahas, Wahsy bin Harb, untuk membunuh Hamzah, karena Hamzah telah membunuh Utbah bin Rabi'ah ini. Nama wanita itu adalah Hindun binti Utbah. Nah, Hindun binti Utbah ini menikah dengan Abu Sufyan bin Harb. Nah, belakangan Abu Sufyan ini punya anak namanya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang menjadi pendiri daulat Umayyah di Damaskus, Suriah hari ini. Abu Hudzaifah bin Utbah ini adalah adik dari Hindun binti Utbah. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan penjelasan, dia dari kelas terkemuka dari kabilah terhormat Bani Abdi Syams, yang juga menurunkan kabilah Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah yang terkenal itu, ya. Nama aslinya adalah Hushaim bin Utbah bin Rabi'ah, ya, namun sering dipanggil dengan Abu Hudzaifah karena konon di antara anaknya ada namanya Hudzaifah. Ini disebut dengan kunya. Dia menikah, jamaah, dengan namanya Sahla binti Suhail bin Amr. Tokoh terkemuka juga namanya Suhail bin Amr, pernah kita bahas. Khatibu Quraisyin, khatib Quraisy, orator Quraisy yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah bersama dengan Rasul SAW. Namanya Suhail bin Amr. Dia punya anak namanya Sahla binti Suhail, menikah dengan Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini. Jadi dari sini kita dapat penjelasan bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah ini seorang terkemuka dari kabilah Bani Abdi Syams, yang juga, ya, dari kalangan terhormat. Namun demikian, nakumullah, dia tidak seperti Abu Sufyan iparnya, ya, yang mewarisi kepemimpinan Utbah bin Rabi'ah, dan di masa jahiliyah, ya, dia seorang pedagang sukses, ya, orang yang mandiri sejak awal. Karena itu ketika baginda Rasulullah SAW mendakwahkan dan kemudian menyampaikan dakwah tentang Islam, Abu Hudzaifah bin Utbah ini termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal secara diam-diam. Dia masuk Islam secara diam-diam. Kita pernah jelaskan periodisasi dakwah Rasul itu ada 3. Pertama, Nabi berdakwah secara diam-diam, sirriyatu da'wah wa sirriyatu tanzim. Nabi berdakwah secara diam-diam, dan orang-orang yang masuk Islam pun diumpetin, tidak dipublish. Ini disebut dengan sirriyatu da'wah wa sirriyatu tanzim. Dakwah dilakukan diam-diam dan pengikutnya pun enggak ketahuan.
Ini bedanya dengan para nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya enggak, begitu dapat wahyu langsung dipublish. Nabi enggak. 3 tahun lamanya Nabi berdakwah secara sirriyatan, ya, diam-diam. Fase yang kedua, jamaah, jahriyatud dakwah wa sirriyatut tanzim. Nabi berdakwah mulai terang-terangan. Ya, tapi pengikutnya itu tidak dipublish, tidak diumumkan. Maka pada fase ini Abu Jahal itu pernah mengatakan, "Na'lamu anna Muhammadan jaa'a bidinin jadidin wa bid'i wa najhalu man ma'ahu." Ini kata Abu Jahal, kita tahu Muhammad itu SAW jaa'a bidinin jadid, jaa'a bidinin jadid, datang membawa ajaran baru. Mereka tahu. Ya, wa najhalu man ma'ahu, tapi kita enggak tahu siapa saja yang bersama dengan dia. Dia umpetin. Nah, pada fase inilah Abu Huzaifah bin Utbah ini memeluk Islam. Keluarganya, teman dekatnya, karibnya tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Bahkan masuk Islam bersamanya budaknya, namanya Salim. Suatu saat kita akan bahas juga yang dikenal dengan Salim Maula Abi Huzaifah. Ya, ini hamba sayanya, budaknya, alhamdulillah. Bahkan hamba sayanya ini ya, lebih, kalau kita lihat sejarah, lebih mendalami Islam ketimbang dengan Abu Huzaifah. Dalam banyak riwayat disebutkan ya, justru Salim ini hafalan Qur'annya itu justru lebih kuat dari tuannya ini, dari Abu Huzaifah. Tidak jarang ya, kalau mereka sholat ya, diam-diam waktu itu ya, mereka sholat diam-diam, yang jadi imam itu Salim, budaknya ini ya. Karenanya melihat kecerdasan dan kemudian keutamaan Salim ini, budaknya ini, Abu Huzaifah ini jamaah begitu menyayangi dan menghormati Salim, sampai kemudian ya, dia sering makan sepiring bareng ya. Gaya-gaya orang Arab kan kita tahu jamaah ya, yang makan sepiring besar gitu ya. Saya kalau lagi umrah itu ada restoran langganan saya ya, kalau lagi malas makan di hotel itu, namanya Kabsa Hashi ya, di daerah Aziziyah ya. Naik taksi sekitar 10 atau 15 real ya, sekitar 15 menitan ya. Nah, jadi ada restoran namanya Kabsa Hashi, itu menunya unta muda. Jemaah kalau umrah ya, boleh juga nyobain ya, unta muda. Itu teknis makannya kita pesan jemaah. Saya biasa pesan berdua, nafarain. Nafarain berdua untuk orang Arab. Tapi bagi kita orang Indonesia makan berempat nggak habis. Porsi lambungnya beda. Ya. Berdua untuk orang Arab, tapi bagi kita orang Indonesia makan berempat itu nggak habis, full. Jadi makannya sepiring gede gitu ya, kayak baskom begitu kira-kira ya. Dan nah Salim ini dan Abu Huzaifah bin Utbah ini ya, itu sering makan berdua ya, dengan Salim ini, padahal budaknya ya. Nah dikisahkan suatu saat ketika mereka sedang makan berdua ya, lalu kemudian ditemukan juga mereka sholat berdua. Dari situ kemudian ketahuan bahwa Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini telah memeluk Islam ya. Nah ayahnya Utbah bin Rabi'ah ini orang terkemuka ya, orang terkemuka dari kabilah Abdi Syams yang sangat sering ya membuli, menyiksa orang-orang yang telah masuk Islam ya, Utbah bin Rabi'ah ini. Nah ini anak kandungnya sendiri masuk Islam ya, anak kandungnya sendiri masuk Islam. Maka untuk menahan rasa malu tersebut ya, dia tidak mengumumkan ya, atau tetap merahasiakan keislaman Abu Huzaifah ini, tetap mengislamkan keislaman Abu Huzaifah ini. Jadi tidak dipublish, tidak diumumkan kepada orang lain karena malu. Ini kita melihat sebagian tradisi dari bangsa Arab pada waktu itu, sebenarnya mereka sudah sadar dan kemudian sudah kenal, sudah mengetahui bahwa Islam itu benar, tapi karena gengsi tadi itu akhirnya mereka tidak masuk Islam, termasuk ayahnya. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu sebenarnya dia tahu persis tentang kebenaran Islam, dia tahu persis tentang kebenaran risalah Rasul SAW ya, tapi karena gengsinya dia tidak masuk Islam. Tapi pada saat yang sama dia juga sayang dengan anaknya, tidak diumumkan ke publik
bahwa anak sudah masuk Islam sengaja ditahan supaya dia tidak malu dengan sikap anak tersebut. Hal lain yang perlu dijelaskan juga, Abu Huzaifah bin Utbah ini sangat menyayangi Salim, ya. Lalu kemudian dia merdekakan Salim ini dari perbudakan, dan bahkan pada kisah yang berikutnya disebutkan dia mengangkat Salim ini sebagai anak kandungnya sendiri, seperti anak kandungnya sendiri. Tabannahu, diangkat menjadi anak. Dan ini dalam tradisi bangsa Arab sangat mungkin, ya. Nabi sendiri pernah punya budak namanya Zaid bin Harithah, ya. Dibebaskan oleh Rasul lalu kemudian diangkat menjadi anak, ya. Namanya Zaid bin Harithah. Namun ketika ayat Al-Quran turun dalam surat Al-Ahzab, ya, yang bunyinya ud'uuhum li'abaihim, panggillah anak angkat kalian itu dengan nama ayah kandung mereka sendiri. Dan ini pelajaran fikih kita, jemaah. Kita muslim boleh mengambil atau mengangkat seseorang sebagai anak, sah, ya. Tetapi itu tidak mengubah nasab. Jadi anak angkat ini tidak kemudian binnya ke ayah angkatnya, enggak, itu enggak boleh. Dan tidak juga mengubah hak warisnya. Artinya kalau ayah angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat ini tidak dapat warisan. Dan tidak juga menyebabkan dia menjadi mahram bagi ibu angkatnya, bagi saudara-saudara angkatnya. Nah, demikian aturan dalam Islam. Jadi anak angkat itu tidak mengubah nasabnya, tidak mengubah statusnya, itu dia tetap orang lain. Dan tidak juga saling mewarisi, ya. Walaupun demikian Islam punya alternatif dalam hal harta, ya. Kalau seorang ayah angkat pengen memberikan harta kepada anak angkatnya ini karena sudah dipelihara dari kecil, dari bayi khususnya, bisa, tapi bukan dengan jalur waris, bukan. Tapi lewat apa? Ya, bisa dengan dua hal. Pertama dengan wasiat, ya, bisa berikan anak angkatnya wasiat, tapi nggak boleh banyak-banyak, maksimal sepertiga. Ya, anak angkatnya mendapatkan harta milik ayah angkatnya, bukan dengan cara warisan, tapi dengan cara wasiat. Kalau saya meninggal dunia, maka rumah saya ini untuk si dia, boleh, maksimal sepertiga dari hartanya. Atau yang kedua, jemaah, hibah, pemberian. Rumah ini saya berikan si fulan, mobil ini saya berikan ke dia, boleh, tapi bukan lewat warisan, lewat hibah atau dengan cara wasiat. Nah, demikian aturan dalam Islam. Nah, Salim ini juga demikian, ya. Walaupun di masa jahiliyah anak angkat itu menjadi anak kandung, saling mewarisi, tapi dalam Islam enggak. Nah, dan pada saat yang sama juga, Salim ini, ya, sudah betul-betul dianggap anak oleh keluarga Abu Huzaifah ini. Tapi karena secara nasab dan karena secara mahram, ya, tidak berubah, ya, maka dikisahkan suatu saat, dan ini penting untuk disampaikan karena banyak juga yang nanya. Anna Saliman, suatu saat, ya, Salim ini, ya, maula Abi Huzaifah, kana ma'abi Huzaifah, bersama dengan Abu Huzaifah wa alihi fi baitihim. Jadi Salim ini tinggal satu rumah dengan Abu Huzaifah dan keluarganya, padahal bukan anaknya. Fa'atat bintu Suhail, maka datanglah putri Suhail, maksudnya istri dari Abu Huzaifah yang namanya Sahlah tadi, ilan Nabi, datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, dia berkata, inna Saliman qad balagha ma yablughur rijal. Ya Rasulullah, ini Salim, ya, sudah baligh, bukan anak-anak lagi, anak angkat sudah baligh. Wa aqala ma aqaluh, dan sudah mulai berakal sebagaimana orang-orang kebanyakan. Wa innahu yadkhulu alaina, dan Salim ini masuk ke rumah kami, masuk ke kamar sebagaimana anak sendiri, padahal bukan anak kandung tapi anak angkat. Wa inni azunnu fi nafsi Abi Huzaifata min zalika syai'an. Nah, saya menduga, ya, ada perasaan yang tidak enak pada diri Abu Huzaifah karena orang lain. Anak angkat iya, tapi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan mahram. Maka Abu Huzaifah ini merasa risih dengan Salim ini, yang walaupun sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ardi'ihi tahrumi alaihi. Ini luar biasa, ya. Ardi'ihi tahrumi alaihi. Susuilah dia, maka dia menjadi mahram.
Ini disebut dengan mahram lirradha'ah. Jadi mahram itu penyebabnya ada 3. Saya ingin jelaskan, mahram bukan muhrim. Kalau muhrim itu artinya orang yang menggunakan pakaian ihram. Mahram itu artinya orang yang haram kita nikah, itu mahram. Suami, anak, adik, kakak, ya, ini namanya mahram. Ya. Seorang wanita dilarang bepergian kecuali bersama dengan mahramnya, bersama dengan kakaknya, bersama dengan adiknya, bersama dengan ayah atau suaminya. Ini disebut dengan mahram. Kata Rasulullah, ardhihi tahrumi, ya, alaihi. Maka dia akan menjadi mahram. Diperintahkan untuk disusui. Nah, demikian juga ini harus waspada jemaah. Kalau di rumahnya kita punya anak, lalu kemudian anak kita ini disusui oleh tetangga kita, maka tetangga ini menjadi mahram bagi anak kita. Dia tidak boleh menikah dengan anak orang yang menyusui tadi. Itu disebut dengan saudara sepersusuan. Tidak boleh menikah karena sudah jadi mahram. Nah, agar Salim ini menjadi mahram bagi keluarga Abu Huzaifah, maka ardhihi tahrumi alaihi, diperintahkan untuk menyusui. Maka disusuilah, fa'arda'tuhu, maka aku menyusuinya, ya. Atau kalau dalam kalimat lain, fa'arda'athu, maka istri dari Abu Huzaifah itu menyusuinya. Fadhahaba alladhi fi nafsi Abi Huzaifah, maka perasaan tidak enak dalam diri Abu Huzaifah itu hilang. Faraja'tu, ya, ilaihi, kata wanita itu, kemudian aku kembali kepada suamiku. Fakultu inni qad arda'tuhu, sungguhnya saya telah menyusuinya. Fadhahaba alladhi fi nafsi Abu Huzaifah, sehingga dalam diri Abu Huzaifah tidak ada perasaan apapun lagi karena sudah menjadi mahramnya, ya. Nah, kisah ini sahih menurut riwayat Imam An-Nasa'i, ya. Hanya saja di kalangan para ulama fikih sekarang terjadi perdebatan, ya. Bagaimanakah hukumnya seorang yang sudah dewasa, sudah balik, menyusu, ya, meminum susu wanita lain, apakah itu menjadi mahram atau tidak? Ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak, ya. Yang menyebabkan mahram itu kalau masih kecil, tapi kalau sudah dewasa tidak. Adapun kisah Salim ini dikatakan oleh para ulama, waqad qala sahabat, dan para sahabat juga mengatakan, ya, bi anna hadhihi rukhsatan li Salim faqat. Ini sifatnya kasuistis untuk Salim saja dan tidak bisa digeneralkan untuk umum. Ini harus sampaikan. Dengan demikian Salim ini rakumullah secara nasab tidak ada hubungan dengan Abu Huzaifah, tetapi dia termasuk keluarga Abu Huzaifah karena menjadi mahram bagi keluarganya. Kembali ke kisah Abu Huzaifah, ketika baginda Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, maka dia segera hijrah ke Habasyah dan bersama dengan Utsman bin Affan, Ja'far bin Abi Thalib pada fase yang kedua, angkatan kedua, ya. Lalu kemudian tidak selang sampai 2 tahun kemudian, ya, Abu Huzaifah ini kembali lagi ke Mekkah Mukarramah. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, dia pun hijrah ke Madinah. Karena itu sahabat Nabi ini, Abu Huzaifah bin Utbah ini juga mendapat gelar julukan Dzul Hijratain, orang yang pernah hijrah 2 kali. Pernah hijrah ke Habasyah dan pernah juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika hijrah ke Madinah, dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abbad bin Bishr. Ini seorang sahabat yang juga terkemuka dari kalangan Al-Ansar. Saya pernah jelaskan, ini salah satu rahasia Rasulullah dalam membangun dan mengikat persaudaraan dengan cara mempersaudarakan. Ya, ini teknik yang luar biasa. Wallahu alam, ya, apakah sekarang teknis ini bisa dipakai atau tidak, ya. Tapi yang jelas sangat berhasil. Ya, kita bayangkan jamaah, Nabi bersama dengan para sahabat hijrah ke Madinah. Madinah waktu itu kondisi masyarakatnya carut marut, berantem mulu. Aus dan Khazraj, 2 kabilah di Madinah perang terus. Ada perang namanya perang Bu'ath. Jadi sesama penduduk Ansar, sesama penduduk Madinah, mereka berantem terus. Nah, menariknya ketika Nabi datang, Nabi bukan hanya bisa melerai, ya, mendiamkan dan mengakurkan penduduk Madinah, tapi juga Nabi bisa, ya, mengakurkan mereka dengan penduduk Muhajirin yang baru datang. Di antara dengan cara apa? Al-ikha, mempersaudarakan. Di
dipasang-pasangin oleh Rasul. Abdurrahman bin Auf dipasangkan dengan Sa'ad bin Rabi. Siapa namanya yang sekarang kita bahas, Abu Huzaifah dipasangkan dengan Abad bin Bishr. Satu muhajirin, satu ansor. Satu muhajirin, satu ansor. Sehingga mereka terikat dalam ikatan persaudaraan. Sehingga dalam waktu singkat Madinah yang tadi carut marut, berantem terus penduduknya, dalam waktu yang sangat singkat mereka adem, tenang, dalam ikatan persaudaraan yang digambarkan oleh Rasul dalam digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, bahwa ikatan itu melebihi ikatan saudara kandung, di mana seorang Sa'ad bin Rabi bersedia menceraikan istrinya kalau saudara barunya Abdurrahman mau menikahinya. Mereka juga seperti Sa'ad bin Ubadah menyiapkan 80 lebih kamar jemaah untuk saudara barunya dari kalangan muhajir. Luar biasa. Ini keberhasilan Rasul SAW dalam mendamaikan orang-orang Madinah yang kemudian bertemu dengan orang-orang Mekah pada waktu itu. Waktu pun bergulir dan tibalah Yaumul Furqan. Yaumul Furqan ini perang Badar, antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, dan disinilah puncak ujian dari seorang Abu Huzaifah jamaah. Pada perang tersebut kaum muslimin yang jumlahnya 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 orang lebih. Abu Huzaifah berada di pihak kaum muslimin, ayahnya berada di pihak kafir Quraisy. Bertemu di medan peperangan. Abu Huzaifah pada awalnya ingin berhadapan dengan ayah kandungnya langsung berperang, sebagaimana dialami oleh para sahabat Nabi yang lainnya, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, dia membunuh ayahnya. Lalu Umar bin Khattab membunuh pamannya. Lalu kemudian siapa lagi? Bilal bin Rabah membunuh tuannya dalam perang ini, perang Badar ini. Dia sudah berhadapan-hadapan, namun kemudian dilarang oleh Rasulullah dalam riwayat lain, dilarang oleh saudara-saudaranya. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah ini berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib pada awal peperangan, dan Utbah pun terbunuh dalam perang Badar. Ini yang kemudian membuat Abu Huzaifah ini sangat berduka karena ayahnya terbunuh dalam keadaan kafir. Padahal dia sangat berharap ayahnya ini memeluk Islam, karena ketika berada di Mekah ayahnya ini sudah mulai dekat dengan Islam. Jadi kan ada orang yang permusuhannya itu sangat keras, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ini keras permusuhannya, tapi Utbah itu enggak. Ayah dari Abu Huzaifah ini tidak masuk Islam memang, tapi enggak keras terhadap Rasulullah. Sering datang kepada Rasulullah berdiskusi, ya Muhammad, anda itu maunya apa? Diskusi. Kita ingat cerita bagaimana Rasul itu jamaah pernah ditawari 3 hal, 3 ta. Pernah ditawari wanita, pernah ditawari tahta, dan pernah ditawari dengan kekayaan. Siapa yang nawarin? Utbah ini, ayahnya Abu Huzaifah, dan terbunuh dalam perang Badar tersebut. Nah, kita percepat saja ini dialog Rasulullah ketika ayahnya terbunuh. Ketika ayahnya terbunuh, Rasul SAW berkata kepada Abu Huzaifah bin Al-Yaman ini dengan mengatakan, ka'annaka karihun lima ra'aita. Jadi Nabi mengumpulkan orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar itu, lalu dimasukkan ke sumur Badar. Nah, termasuk diantaranya ayahnya ini. Kata Rasul melihat kepada Abu Huzaifah, ya Abu Huzaifah, ka'annaka karihun lima ra'ait. Sepertinya engkau tidak suka dengan apa yang kau lihat. Artinya Abu Huzaifah tidak senang dengan tindakan Rasulullah yang memasukkan ayahnya ke sumur Badar ini, membenamkan mereka di sumur Badar tersebut. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi kana rajulan sayyidan. Sungguh ayahku adalah pemuka, rajulan sayyidan, artinya pemuka Quraisy. Farajautu an yahdiyahu rabbuhu ilal Islam. Saya sangat berharap agar dia mendapatkan hidayah Islam. Falamma waqal mawqi' alladhi waqa ahzani dzalik. Lalu terjadilah apa yang terjadi, dan itu yang kemudian membuat saya sedih. Fada'a Rasulullah, kemudian Rasul mendoakannya bi khair, mendoakan kebaikan untuk Abu Huzaifah
bin Utbah bin Rabi'ah ini. Sisanya nakumullah Abu Hudzaifah bin Utbah ini ya tidak pernah ketinggalan ya dalam setiap peperangan di masa Rasulullah ya. Kita percepat saja sampai pada akhirnya dia punya tekad yang sangat kuat ya. Kekecewaan dirinya terhadap wafatnya ayahnya, ayah meninggal dalam perang Badar dalam keadaan kafir ini, dia bertekad untuk mempersembahkan dirinya dan berkeinginan untuk meninggal dalam keadaan syahid. Karena itu semua peperangan besar di masa Rasul dia tidak pernah absen. Mulai dari Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah sampai perang Tabuk terakhir di masa Nabi dia ikut semua. Ketika Nabi meninggal dunia ada perang besar melawan Musailamah al-Kadzdzab namanya Ma'rakati Yamamah, perang Yamamah. Kita karena sudah Isya ya, kita cut sampai di sini. Maka bersama dengan Khalid bin Walid panglima perang waktu itu berangkatlah kaum muslimin ya, untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Terus ya, mereka gempur, mereka serang. Akhirnya Musailamah al-Kadzdzab ini seperti kita tuturkan pada kajian sebelumnya terkurung di sebuah benteng namanya Hadiqatul Maut. Ya, dikepung benteng ini hampir sebulan namanya dikepung. Akhirnya mereka bisa menjebol benteng ini dan kaum muslimin berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Namun demikian ya, ada ribuan para sahabat Nabi yang meninggal dunia dalam perang ini. Di antara yang terbunuh dalam perang ini adalah Hudzaifah ibnul Yaman atau Abu Hudzaifah bin Utbah. Ya, ketika Khalid bin Walid membereskan sisa-sisa pasukan perang ya, dan dia menemukan jenazah Abu Hudzaifah bin Utbah ini tergeletak, tertelungkup begini ya, tertelungkup ya. Dan menariknya jamaah ya, jenazah yang tertelungkup ini begitu dibalikkan oleh Khalid bin Walid ditemukan di sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Artinya apa? Dia berperang tidak pernah memunggungi musuh, berhadapan dengan musuh. Ini pemandangan menarik yang pertama. Pemandangan menarik yang kedua, nakumullah, tangannya menjulur ya, tertelungkup menjulur dan berpegangan dengan Salim Maula Abi Hudzaifah yang tadi saya ceritakan. Ya. Kata Khalid bin Walid, subhanallah, masya Allah, dengan kagum dan ta'zim luar biasa, Khalid ya, mengatakan asyama'an. Kata Khalid, asyama'an. Dua orang ini, Abu Hudzaifah dan Salim ini ya, asyama'an, hidup bersama. Wa aslama ma'an, dan masuk Islam bersama-sama juga. Wastushhida ma'an, dan meninggal dalam keadaan syahid bersama-sama juga. Ya. Adfinuhuma, kata Khalid, makamkan keduanya fi dubnin wahid, dalam satu liang. Maka dimakamkanlah Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ini jamaah dengan Salim maulanya ya, dengan budaknya yang dulu dimerdekakan Salim itu ya, dalam satu liang lahat, dalam satu makam ya. Karena kata Khalid bin Walid, kita berharap nanti di akhirat dia diutus, dibangkitkan dalam keadaan bersama-sama. Itu kalimat Khalid bin Walid. Asyama'an, hidup bersama, aslama ma'an, masuk Islam bersama-sama, wastushhida ma'an, mati syahid bersama-sama, berpegangan tangan. Dan keduanya tidak pernah berpisah ya. Dan makamkan keduanya dalam satu liang, dan kita berharap nanti mereka dibangkitkan bersama-sama oleh Allah SWT dan ditempatkan dalam surganya. Nah, ini kisah tentang Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, sosok yang luar biasa ya, memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan bersama dengan Salim maulanya yang disebut dengan Hamalatul Quran ya, orang yang sangat ahli dalam membaca Al-Quran.